Di pelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang kalimat atau jumlah fi'liyah. Kalau kita ulang lagi, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Ulangi, jumlah fi'liyah adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata kerja. Kemarin contohnya Mubarak membaca buku, kata kerjanya adalah membaca. Kemudian di dalam jumlah fi'liyah kita mengetahui bahwasanya selain ada yang namanya kata fi'il atau kata kerja, ada yang namanya fa'il atau subjek atau pelaku dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kita mengenal ada yang namanya maf'ul bih atau objek dari sesuatu pekerjaan tersebut. Contoh, Mubarak membaca buku. Mubarak menjadi subjek atau pelaku pekerjaan, membaca menjadi fi'il atau kata kerja, buku menjadi objek atau maf'ul bih dari sebuah pekerjaan. Kemudian di video kali ini Bapak akan coba menjelaskan tentang macam-macam kata kerja. Oke, bisa kalian lihat di papan tulis. Fi'il atau kata kerja itu terbagi menjadi 3. Kita ulangi, fi'il atau kata kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, kita mengenal yang namanya fi'il madi. Apa sifat itu fi'il madi? Fi'il madi adalah kata kerja yang sudah berlalu. Artinya pekerjaannya sudah selesai dikerjakan. Contohnya, Mubarak telah masuk kelas. Berarti Ayoknya udah masuk kelas, bukan masih di luar. Itu namanya fi'il madi. Kemudian yang kedua, ada yang namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang sedang terjadi. Artinya perbuatannya itu sedang dilakukan. Contoh, Rehan sedang membaca buku. Artinya Rehan masih baca buku, belum selesai baca buku karena pekerjaannya masih sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja berbentuk perintah. Contoh, "Hei Zaki, duduklah di atas kursi." Duduklah itu merupakan bentuk perintah. Kemudian sedang membaca itu merupakan bentuk kata kerja yang sedang terjadi. Fi'il madi ditandai dengan kata telah, artinya sesuatunya sudah terjadi. Nah, kemudian coba kalian buka di kotak-kotak mufradat di buku paket kalian. Di situ ada contoh-contoh dari kata kerja seperti membaca, masuk, keluar, atau lain sebagainya. Di situ ada 2 kata. Contohnya seperti membaca. Membaca itu ada di situ tulisannya qara'a, yaqra'u. Kenapa bisa ada 2? Di sini bagian yang pertama itu merupakan bentuk fi'il madi. Kemudian di sebelahnya itu merupakan bentuk fi'il mudhari'nya. Pak, kenapa dibedakan? Supaya kalian bisa menentukan kalimat tersebut merupakan kalimat fi'il madi atau kalimat fi'il mudhari'. Caranya dengan cara melihat bentuk kata kerjanya. Apakah bentuknya yang pertama yang ada di sebelah kirinya atau bentuknya yang di sebelah kanannya? Itu merupakan contoh daripada kata kerja. Seperti yang lainnya lagi. Masuk, dakhala, yadkhulu. Dakhala merupakan bentuk fi'il madinya. Yadkhulu merupakan bentuk fi'il mudhari'nya. Itu merupakan contoh kata kerja dari fi'il madi dan fi'il mudhari'nya. Jadi yang sebelah kanannya itu merupakan fi'il madinya, yang sebelah kirinya di buku mufradat itu merupakan fi'il mudhari'nya. Nah, sesudah kalian mengetahui mana kata kerja yang fi'il madinya, mana kata kerja yang berupa fi'il mudhari'nya dari kotak mufradat yang ada di buku paket kalian, maka selanjutnya kita bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab
dari contoh-contoh yang Bapak berikan tadi. Sekarang contoh yang pertama dari fi'il madi. Contohnya, Mubarak telah masuk kelas. Coba kalian lihat. Di buku paket kalian masuk bahasa Arabnya dakhala yadkhulu. Karena ini fi'il madi, maka kita gunakan yang sebelah kanan. Berarti kita pakai kata dakhala. Terus kita ingat rumusnya kemarin. Yang namanya kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah itu yang disebut pertama kata kerjanya dulu, bukan subjeknya. Berarti kata kerjanya apa? Masuk. Tulis pertama kata kerjanya dulu, dakhala. Kemudian kita sebut setelah kata kerjanya subjeknya. Siapa subjeknya di sini? Atau pelakunya? Pelakunya adalah Mubarak. Dakhala Mubarak. Ingat, yang namanya fa'il atau subjek, harokat huruf terakhirnya selalu dhamma. Nggak selalu sih, umumnya dhamma. Dakhala Mubarak. Kemudian sebut objeknya. Apa objeknya? Kelas. Apa bahasa Arabnya kelas? Ya, kelas bahasa Arabnya al-faslu. Dakhala Mubaraku al-faslu. Ingat, kemarin kita bahas bahwasanya yang namanya maf'ul bih atau objek umumnya berharokat fathah di huruf terakhirnya. Berarti bukan al-faslu, tapi al-fasla. Ini terjemahan dari kalimat Mubarak telah masuk kelas. Dakhala Mubarak al-fasla. Dakhala menjadi fi'il madi, Mubarak menjadi subjek atau fa'il, al-fasla menjadi objek atau maf'ul. Kemudian contoh yang kedua dari fi'il mudhari'. Contoh kalimatnya, Raihan sedang membaca buku. Ingat, bentuk fi'il mudhari' kalau di buku paket kalian itu yang ada di sebelah kiri. Membaca bahasa Arabnya qara'a, tapi qara'a itu bentuk fi'il madi. Fi'il mudhari'nya apa? Yaqra'u kalau kalian lihat di buku paketnya. Ingat, selalu kata kerjanya taruh di depan. Apa tadi kata kerjanya? Membaca yaqra'u. Siapa yang membaca? Siapa subjeknya? Raihan. Yaqra'u Raihanun. Ingat, subjek atau pelaku atau fa'il itu harokatnya dhamma. Yaqra'u Raihanu, apa yang dibaca? Buku. Yang dibaca buku. Apa bahasa Arabnya buku? Alkitabu. Ingat, maf'ul selalu maf'ul umumnya berharokat fathah huruf terakhirnya. Berarti yaqra'u Raihan alkitabah. Paham? Yaqra'u menjadi fi'il mudhari', Raihan menjadi subjek atau fa'il, alkitabah menjadi objek atau maf'ul. Oke? Kemudian yang selanjutnya fi'il amar akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang Bapak minta untuk tugasnya kalian coba buat kalimat yang terdiri dari kata kerja 5 saja dari mufradat yang ada di buku paket kalian itu. Ingat, 5 kata kerja, nggak usah yang fi'il mudhari' dah. Kalian buat kata kerja yang fi'il madi dulu. Misalkan Ayok telah pulang dari sekolah. Itu buat kalimatnya seperti itu. Kemudian kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab 5 kalimat fi'il atau jumlah fi'liyah tersebut ke dalam bahasa Arab diterjemahkan, terus nanti dikumpulkan. Dan Bapak minta untuk contoh atau tugas kalimatnya, subjeknya atau pelakunya gunakan yang laki-laki dulu, jangan gunakan subjek perempuan. Contoh misalkan Nabila membaca buku, jangan. Tapi contohnya pakai subjeknya yang laki-laki dulu. Kenapa? Karena nanti
kata kerja kalau subjeknya perempuan pasti nanti akan berubah kata kerjanya. Sehingga jangan pakai subjek perempuan dulu, tapi gunakan subjeknya laki-laki. Contoh, Gatan, ayo, Bintang. Pak, Bintang tulisannya gimana? Udah salah-salah aja, coba tulisnya nanti. Oke, itu aja tugasnya. Kerjakan buat contoh 5 kata kerja di buku kalian, terjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan subjeknya usahakan selalu laki-laki. Contoh kata kerja dari fi'il madi. Berarti kalau di buku paket itu contohnya yang ada di sebelah kanan, yang bentuk pertamanya. Oke, itu aja tugasnya. Mudah-mudahan kalian paham dengan video ini. Kalau kurang paham, ulangin lagi dari awal, setel lagi video ini dari awal. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.